karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat malam mempelai Kristus, apa kabar? Tetap sehat, tetap bersemangat, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saya ingin menyapa dari
Anak-anak Eagle Nest, para Ken dan seluruh anak Eagle Nest, sehat semuanya. PH, Powerhouse, Keep on Fire, Gen A, Faster, juga teman-teman dari Impacting Community. Semua kita tergabung di dalam Bethany Impacting Generation. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan dari Youth Bethany di dalam acara Bethany Impacting Generation. Check this out. Come on, we will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come and all the earth. Kami juga berbagi berkat yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kami boleh memberkati yang lain Tuhan melalui program Bethany Impacting Generation. Berbagi kasih kami bisa Tuhan, kami mau berbagi apa yang kami bisa miliki untuk kami bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Berkati dalam perjalanan kami agar kami sepanjang jalan boleh mendapatkan orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kami. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one with you today. And let your glory fall. Whoa, oh, oh, oh. We will shine. Come on. Shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come. Oh, the Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Guide us to live life every day as we worship in your court. Let us declare your majesty. Let your glory fall. Let it fall, let it fall. Oh, we will shine. Hey, hey. Shining in your light. Let your fire. Haleluya. Sangat indah berbagi karena firman Tuhan berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan apa yang dilakukan oleh Bethany Impacting Generation berbagi dengan sesama di dalam hashtag kita pasti bisa, itu adalah suatu hal yang membahagiakan sekali. Dan terima kasih bagi para donatur yang sudah memberikan donasinya, bagi teman-teman dari PH, Gen A yang sudah juga berdonasi sesuai dengan apa yang mereka miliki. Kita sudah salurkan itu, tetapi tidak berhenti untuk minggu kemarin saja. Tetapi ke depan kita akan terus galakkan acara-acara ini. Karena sekali lagi inilah kesempatan yang indah untuk kita bisa berbagi. Nah, kenapa kita lakukan itu? Ada ayat-ayat yang mendasarinya. Saya ingin bukakan salah satunya di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-2. Firman Tuhan katakan demikian. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya bacakan bagi saudara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah
kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung beban. Saat ini kita tahu bersama, tidak peduli dia orang baik, dia orang jahat, dia orang beragama, dia tidak, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang terkenal, dia tidak terkenal, dia orang pandai atau dia orang bodoh. Semua kalangan, saudaraku, semua sedang menghadapi beban yang sama. Dan untuk itu, kita semua sedang ada di dalam kondisi yang betul-betul boleh dibilang sulit, saudara. Nah, tetapi bagi dunia yang dikatakan kondisi sulit seperti itu, bagi anak-anak Tuhan, itu merupakan sebuah kesempatan untuk bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, ini kesempatan untuk memenuhi hukum Kristus, yaitu saling menolong satu dengan yang lain. Menolong orang yang lemah, menolong orang yang susah. Di dalam kondisi seperti sekarang ini, keadaan orang berbeda-beda. Mungkin bagi saudara, puji Tuhan, kalau Tuhan sediakan berkat, masih ada tabungan, deposito di bank dan ada harta di rumah saudara, ada makanan yang banyak, stok yang banyak, puji Tuhan. Dan kita hanya di rumah menunggu masa ini berlalu begitu saja. Tetapi saudaraku, ada banyak keluarga yang sulit karena mereka hidup bukan berdasarkan tabungan, tetapi mereka hidup hari lepas hari. Bahkan di dalam kondisi yang seperti sekarang ini pun harus tetap keluar rumah untuk bekerja. Sebab kalau tidak ada makanan di rumah, tidak ada apa yang bisa disediakan di rumah. Keluarganya akan kelaparan. Ini sulit, saudara. Dan kita bisa memaklumi orang-orang yang hidup seperti ini. Mereka harus kita support, kita doakan. Stay safe, stay healthy. Semoga Tuhan memberkati. Nah, bagi orang-orang seperti ini mereka harus berjuang. Bahkan dalam masa social distancing seperti ini, masa harus ada di rumah, stay at home. Di rumah tidak ada apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada stok apa-apa. Saudara, ini sulit sekali. Bagi saudara yang mungkin diberkati, puji Tuhan. Tetapi ini waktu yang baik. Jangan sampai berkat itu kemudian menghentikan hati nurani kita hanya untuk diri kita sendiri. Berkat itu hanya ego bagi kita, memenuhi kebutuhan kita. Kita berkata, aku sendiri butuh, ngapain aku nolong orang lain? Saudaraku, iya, kita semua butuh. Tetapi ini kesempatan untuk memenuhi hukum Kristus. Untuk memenuhi hukum Kristus, firman-Nya berkata, bertolong-tolonglah menanggung beban. Sekalipun kita juga sedang ada di dalam beban yang sama, tetapi kita bisa saling menolong. Itulah hukumnya, saudara. Dan kalau hukum itu dilakukan dengan baik, kita sendiri yang akan menerima manfaatnya. Tetapi kalau hukum itu dilanggar, kita sendiri yang menanggung manfaatnya. Tetapi hukum ini diberikan bukan untuk menakut-nakuti kita, atau kita melakukan hukum ini untuk keamanan diri kita. Bukan, saudara. Kita melakukan ini sungguh-sungguh karena kita mencintai Tuhan. Kita mencintai Kristus yang menyampaikan hukum ini. Yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudaraku, ini indah. Ini masa yang sangat indah. Kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan untuk kita bisa memenuhi hukumnya. Pilihannya ada pada kita. Mau atau tidak. Bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak. Nah, saudaraku, hukumnya apa sih? Coba kita menyimpang sebentar, nanti kita akan kembali di Galatia 6 ini. Hukumnya adalah terdapat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-36 mulai saya bacakan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Nah, ada satu pertanyaan, hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Dan pertanyaan itu ditujukan kepada Yesus. Kita tahu Yesus itu tahu banyak tentang hukum Taurat. Bahkan di usia 12 tahun pun dia sudah bisa bersoal jawab. Di usia sangat muda dia memahami dan menguasai banyak hukum Taurat. Nah, saudaraku, Yesus tahu bahkan semua hukum Taurat. Tetapi pada saat dia ditanya, guru, hukum manakah yang terutama dan yang utama dalam hukum Taurat? Nah, muncullah jawaban Yesus. Yang bagi saya ini adalah hukumnya Kristus. Yang tadi kita sebut di dalam Galatia 6 ayat 2. Nah, hukumnya apa? Mari kita lihat lanjutannya di dalam Matius 22 ini.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Saudara, jelas di sini Yesus mengatakan hukum pertama dan yang terutama adalah mengasihi, mencintai Tuhan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Bukan hanya satu sisi roh saja atau jiwa saja, lalu menyampingkan akal budi. Karena masih banyak orang yang berpolemik tentang saat ini. Mereka kuat secara roh, tetapi mereka lemah di dalam akal budi. Sehingga mereka melanggar aturan-aturan pemerintah di dalam nama iman mereka. Atas nama iman mereka. Mereka melanggar aturan-aturan pemerintah sedemikian rupa. Ya memang mereka kuat dalam iman, tetapi lemah dalam akal budi. Karena kita mencintai Tuhan dengan roh, jiwa, dan akal budi kita. Jadi segenap keberadaan kita. Apresiasinya adalah pakai semuanya, digunakan untuk mencintai Tuhan. Jangan hanya satu sisi. Nah, hukum yang terutama dan yang pertama dikatakan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh segenap hati kita. Segenap jiwa kita. Segenap akal budi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus tidak berhenti di sini. Yesus melanjutkan perkataannya. Dan hukum kedua yang sama dengan itu. Bukan lebih tinggi, bukan lebih rendah. Sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya hukum kedua itu juga terutama juga, saudara. Hukum pertama dan terutama mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Hukum kedua tetapi tetap yang terutama karena sama dengan hukum pertama, yaitu mencintai sesama seperti kita mencintai diri sendiri. Jadi kalau kita lakukan hukum Kristus harus komplit. Tidak dari satu sisi saja. Oh, aku mencintai Tuhan. Aku habis-habisan untuk pelayanan di gereja. Oh, aku tunjukkan kepada banyak orang dengan aksesoris betapa aku mencintai Tuhan. Betapa aku melakukan semuanya untuk Tuhan. Tetapi begitu berbicara mengenai humanity, berbicara mengenai kemanusiaan, orang itu melempem sama sekali. Dia hebat di mimbar, dia hebat dalam khotbahnya atau pujiannya, dia hebat di dalam perkara rohani, tetapi lemah di dalam kemanusiaan. Ini belum komplit, saudara. Atau mungkin sebaliknya, kemanusiaannya hebat tetapi lemah di dalam Tuhan, itu juga nggak komplit. Makanya kalau kita mau memahami hukum Kristus, itu harus komplit. Mencintai Tuhan sama dengan mencintai sesama. Mencintai sama dengan mencintai Tuhan. Nah, untuk itulah saudara, alasan kenapa kita lakukan gerakan kita pasti bisa menolong sesama. Ini dasarnya ini, saudara. Dasarnya untuk memenuhi hukum Kristus yang satu ini. Ini adalah wujud apresiasi atau ekspresi kita untuk mencintai Tuhan. Sekaligus kita mencintai sesama. Melalui cintaan kita kepada sesama yang membutuhkan. Saudaraku, saya mengucap syukur juga di FA sudah banyak gerakan yang dilakukan. Dan semuanya serempak. Tapi saudaraku, kita masih harus berpikir sampai kapan kondisi seperti ini berakhir. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin. Walaupun sudah ada beberapa prediksi. Tetapi tidak ada satupun yang bisa menjamin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mulai terus pakai saat-saat yang tepat dan sangat indah ini untuk memenuhi hukum Kristus. Kita diberi kesempatan, saudara. Jangan sia-siakan selagi ada kesempatan. Untuk kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan melalui menolong sesama. Karena hukum itu sama. Nah, saudaraku, seringkali berbicara mengenai menolong sesama, itu kita diperhadapkan dalam satu batasan, yaitu batasan keuangan kita. Secara logika kita berpikir, aku sendiri butuh, aku sendiri mungkin kurang, aku bahkan tidak ada apa-apa.
Bagaimana aku bisa menolong? Harusnya aku yang ditolong. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menolong sesama, itu tidak dimulai dari kantong kita. Menolong sesama dimulai dari hati kita. Kalau kantong kita penuh dengan uang, tabungan kita penuh dengan uang, tetapi hati kita tidak ada belas kasih kepada sesama, itu juga sia-sia, saudara. Akan sangat indah kalau hati kita penuh belas kasih dan Tuhan memberkati, mencukupi kita, makanan di rumah kita selama masa-masa isolasi ini ada stok banyak, puji Tuhan. Tetapi kalau hati kita harus digerakkan, kita bisa berbagi dengan sesama. Kita tahu, kita berdoa siapa yang harus kita tolong dan Tuhan akan munculkan di dalam hati saudara dan mulailah bergerak, mulailah menolong. Itu kesempatan untuk mencintai Tuhan yang dipraktekkan dalam mencintai sesama. Dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Nah, tetapi kalau aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya hati, puji Tuhan. Modal utamanya adalah hati yang penuh belas kasih. Modal utamanya adalah hati yang memiliki kepekaan secara humanity kepada manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak punya banyak harta, atau mungkin bahkan tidak punya sama sekali, kita punya hati penuh belas kasih, kita punya kejujuran, kita punya semangat untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Just do it. Saudara bisa menggalang bersama teman-teman, menggalang donasi untuk kemudian diatur secara jujur, transparan, dan kemudian disalurkan kepada orang lain. Itu bukan uang kita. Kita yang bekerja untuk membantu sesama. Itu juga merupakan sebuah pertolongan bagi sesama. Saudaraku, itu indah. Mulainya bukan dari kantong kita. Mulainya dari hati yang sungguh-sungguh punya belas kasih. Dan hati yang mencintai Tuhan. Hati yang ingin memenuhi hukum Kristus dalam hidup kita. Di kesempatan yang baik ini. Kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa bikin gerakan. Kita bisa membagi masker. Kita cari sumber. Mungkin ada orang yang bisa menjahit dengan baik. Kita ambil masker dari situ, kita bagikan. Oh, sekarang banyak gerakan yang bisa dilakukan. Saudaraku, di dalam Powerhouse dan JNE, mungkin mereka bukan anak-anak yang memiliki uang yang banyak. Mereka punya dari uang saku yang ditabung. Tapi apa yang mereka bisa lakukan? Luar biasa. Mereka berbagi dalam paket seharga 50.000 ditanggung 5-10 anak. Diambil dari uang tabungan mereka, dari uang saku mereka yang selama ini mungkin tidak terpakai karena masa-masa seperti ini. Mereka donasikan dan bisa menghasilkan paket-paket sembako yang kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan dengan harta yang banyak, tetapi dengan hati dan jiwa yang besar. Ini modal kita, saudara. Mari bersama-sama kita sekali lagi pakai kesempatan ini, indah ini, untuk berbagi kepada sesama. Sekali lagi saya katakan ini tidak tahu kapan akan berakhir. Gerakan ini jangan hanya sebagai gerakan yang heboh pada awalnya, tetapi sepi di belakang-belakangnya, saudara. Karena kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Paket yang kita berikan, sembako, mungkin hanya bisa bertahan untuk 1 minggu. Bagaimana dengan minggu depan kalau segala kondisi belum berubah atau memburuk? Oleh sebab itu, sampai saat ini kami di Bethany Impacting Generation masih membuka donasi. Bagi saudara-saudara yang ingin berbagi, bagi anak-anak PH, JNE, Impacting Community, bahkan Eagle Nest ingin menabur, ingin berbagi, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Silahkan menghubungi Cik Debbie dan bisa juga mentransferkan dalam rekening yang tertulis berikut ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak tahu kapan berakhir. Kita mau terus gerakan ini semuanya. Ini masa yang tepat, ini masa yang indah, ini masa yang paling baik untuk bisa berbagi dengan sesama. Dengan demikian, kita memenuhi hukum Kristus. Saudaraku, mari terus lakukan
di FA yang masih terus bergerak dari wilayah demi wilayah. Jangan berhenti, masih ada waktu di minggu depan. Juga di Bethany Impacting Generation, mari kita juga mungkin satu kali dengan donasi kita bisa pakai untuk memberkati para frontliner di rumah sakit, tim paramedis yang membutuhkan APD, yang membutuhkan juga gizi tinggi atau vitamin-vitamin untuk mereka tetap kuat. Nah, saudaraku, mari kita bisa lakukan banyak hal. Donasi tidak dibatasi, saudara punya 5.000, 10.000, 50.000, silahkan. Saudara bisa transferkan di nomor tadi. Dan kami akan laporkan secara terbuka setiap pengeluaran ataupun pelaksanaan yang sudah kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada saudara semuanya. Kepada teman-teman JNE, PH, Eagle Nest, Impacting Community. Semua akan kami laporkan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tetaplah bersemangat untuk terus saling tolong-menolong untuk memenuhi hukum Kristus. Untuk mencintai Tuhan dengan cara mencintai sesama. Semakin tinggi kerohanian kita, semakin kita menghargai kemanusiaan. Nah, saudaraku, sekali lagi inilah persembahan kami dari Bethany Impacting Generation yang malam ini bisa kami sampaikan pada saudara. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi saudara. Kami akan terus gulirkan gerakan seperti ini untuk terus bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa tertolong, saudara. Puji Tuhan. Selamat malam, stay at home, stay creative, stay productive, stay safe, stay healthy, stay happy. Dan terus gulirkan gerakan #kita pasti bisa. Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam setiap persoalan pasti ada harapan. Dalam setiap ketakutan pasti ada jalan. Tetaplah kita percaya pasti ada jawaban. Selama pagi bersinar teruslah berjuang. Hiduplah dengan keyakinan, pudarkan kekhawatiran. Ini saatnya kita bersama menghadapi bahaya. Oh, kita pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala rintangan. Kita pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala ancaman selama kita bersama. Dalam setiap persoalan pasti ada harapan. Dalam setiap ketakutan pasti ada jalan. Dalam setiap persoalan pasti ada harapan. Dalam setiap ketakutan pasti ada jalan. Tetaplah kita percaya pasti ada jawaban. Selama pagi bersinar teruslah berjuang. Hiduplah dengan keyakinan, mudah
pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala rintangan. Kita pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala ancaman selama kita bersama. We must always keep believing. The answer is right in front of us. As long as we can see the sunrise, we will never give up. Let faith arise and take away every worry in our heart. Now we need to unify so we can face everything. We can do anything, we can do everything, we can face every seasons together. We can do anything, we can do everything, we can face every battle together. As long as we are together. Bersama kita kuat, bersama kita menang. Hiduplah dengan keyakinan, pudarkan kekhawatiran. Ini saatnya kita bersama menghadapi bahaya. Hiduplah dengan keyakinan, pudarkan kekhawatiran. Ini saatnya kita bersama menghadapi bahaya. Watashi wa dekiru, anata wa dekiru, subete no kyoi wo mukiatte. 我们一定可以，我们一定可以，我们一起面对所有危险。 우리 할 수 있어, 우리 할 수 있어. 함께 이겨내요 그 어떤 용병도. Kita pasti bisa, kita pasti bisa hadapi bersama segala ancaman Selama kita bersama. Teman-teman, jangan khawatir dan takut ya. Selama kita di rumah, pasti aman. Di rumah aja ya. Tetap sehat dan jadilah kuat. Teman-teman, jangan takut dong. Mempelai Kristus yang ada di rumah maupun teman-teman dari Eagle Nest, pelayanan sekolah minggu atau PH, pelayanan remaja atau Gen E, pelayanan mahasiswa maupun Impacting Community, para dewasa muda, kita mau menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Kita mari satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan terus pelihara kehidupan kami. Bahkan Tuhan mendorong kehidupan kami untuk terus bisa berbagi dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan pada saat hari ini. Dan Tuhan, kalau kami boleh belajar akan hal-hal di sekitar kami tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, biarlah semuanya ini semakin mendewasakan kami, menumbuhkan cinta kami kepada Tuhan bahkan lebih lagi. Setelah semua masa ini berakhir, biarlah kami menjadi manusia yang lebih baru, yang semakin melekat, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari yang indah ini kami satukan hati untuk berdoa
bagi dunia ini Tuhan, bagi bangsa-bangsa yang sedang terkena dampak tentang apa yang sedang terjadi secara global hari-hari ini. Tuhan, biarlah Engkau terus pegang kendali, Engkau campur tangan, Engkau terus ada dalam kehidupan setiap pemimpin-pemimpin negara-negara ini untuk mengambil keputusan dengan benar, sehingga semuanya bisa berlangsung dengan tetap terjaga dan selesai dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa Indonesia melalui kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, berikan hikmat-Mu, otoritas ilahi-Mu, supaya bisa menangkap isi hati-Mu, dan bisa menerjemahkan di dalam keputusan-keputusan maupun planning-planning apapun, sehingga Indonesia betul-betul bisa bangkit dan tertolong dari semuanya ini. Bahkan Indonesia menjadi kuat kembali setelah ini semua berakhir, tidak menghancurkan sendi-sendi hal-hal lain di faktor-faktor lain yang ada di Indonesia ini, baik itu ekonomi, pertahanan, budaya, dan apapun juga. Semuanya tetap berjalan baik dan normal kembali. Terus Tuhan, kami mensupport dalam doa-doa kami bagi presiden kami dan seluruh staf, semuanya bisa bekerja dengan baik. Juga pemerintahan baik dari pusat sampai ke daerah, semuanya bisa terkoneksi dan bekerja sama dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim para medis yang ada sebagai frontliner, para penjaga keamanan, polisi, tentara, pemadam kebakaran, semua yang terus bekerja, bahkan relawan yang terus bekerja. Tuhan, proteksi mereka, Tuhan jagai, juga keluarga mereka Tuhan jagai. Semuanya bisa dilakukan dengan baik, mereka bisa mengabdikan diri dan menemukan Tuhan dalam pengabdian mereka. Terus Tuhan jagai dan sertai mereka. Dan kami juga berdoa untuk kota Salatiga. Biarlah Tuhan Kau senantiasa ada di kota ini, menjadi pelindung, menjadi tempat perlindungan bagi kota ini, bagi setiap penduduknya, bagi pemerintahan maupun wakil-wakil rakyatnya. Dan kami semua bisa bersatu untuk kami terus bertahan dan bahkan memulihkan keadaan seperti sekarang ini menjadi lebih baik. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang tergabung dalam BKGS. Tuhan berikan kepada para pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin rohani untuk terus bersatu, untuk terus menyatakan kasih Tuhan, pengharapan yang dari Tuhan, supaya iman dari Tuhan juga terus tumbuh dalam diri jemaat-Mu, sehingga jemaat di kota Salatiga terus boleh menjadi dewasa. Sekalipun kami harus beribadah mungkin tidak seperti biasa yang kami lakukan, tetapi kami bisa semakin mempertebal kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih, pakai BKGS untuk terus menjadi saluran berkat-Mu bagi warga Salatiga. Terus berdoa untuk pengurusnya, pemimpin-pemimpinnya, supaya Tuhan terus sertai, Tuhan berikan hikmat, dan bisa mengambil segala keputusan maupun gerakan-gerakan bersama yang memberkati masyarakat Salatiga. Berdoa untuk gereja Betani Indonesia Salatiga. Tuhan terus kawal dan pimpin kami untuk ada di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun banyak hal yang kami tidak mengerti, tetapi kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar untuk melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami hanya percaya bahwa Tuhan menuntun kepada kondisi yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa kami doakan dan harapkan. Tetapi bagian kami melakukan bagian kami yang sungguh-sungguh, tetap melayani, tetap bekerja sesuai bagian kami masing-masing. Berdoa untuk gembala sidang, berdoa untuk semua staf, semua tim, dan seluruh jemaat yang ada supaya terus dipersatukan dalam visi Tuhan, dan kami melangkah untuk menggenapinya bersama-sama. Berkati setiap keluarga demi keluarga yang ada dalam jemaat-Mu. Terus Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, berikan kesehatan sempurna. Ajar kepada kami semua untuk senantiasa berharap dan bersandar dan melekatkan hati kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Dan kami senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, sekalipun kami harus di rumah, sekalipun kami harus terpisah keluarga demi keluarga, tetapi kasih Tuhan cukup, kasih Tuhan melimpah dalam rumah tangga kami masing-masing. Berdoa untuk hadirat Tuhan senantiasa ada di tiap rumah demi rumah mempelai Kristus. Dan seperti malam hari ini, biarlah Engkau ada di tengah-tengah mempelai Kristus, menjadi berkat sukacita, damai, sejahtera, dan bahkan memberi kekuatan dan pengharapan. Dan senantiasa Tuhan memberikan keluarga demi keluarga kesehatan sempurna. Sampai selesainya segala persoalan ini, kami semakin mencintai Tuhan dan kami semakin mencintai anggota keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga pada malam hari ini, yang sebentar juga akan melanjutkan segala aktivitas. Biar kasih dan berkat Tuhan terus melimpah,
Bahkan kami yang beristirahat, Tuhan berikan perlindungan dan kasih yang melimpah. Berdoa untuk Eagle Nest dalam pelayanan anak-anak. Tuhan terus pakai para kakak Eagle Nest untuk diberi hikmat dan membawa anak-anak bertumbuh menjadi sahabat keluarga, untuk membawa anak-anak bertumbuh seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah terus Tuhan limpahkan kesehatan kepada seluruh kakak-kakak Eagle Nest, juga anak-anak Eagle Nest, bahkan orang tua masing-masing anak-anak Eagle Nest. Mereka sehati terus dan terus bisa berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna dan terus bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya. Sekalipun mereka masih anak-anak, mereka menyinarkan kasih Tuhan. Berdoa untuk anak-anak Powerhouse, pelayanan di remaja. Tuhan, pada saat mereka harus berhenti sekolah, berhenti beraktivitas, ada di rumah, biarlah itu semua dipakai untuk hal-hal yang baik, yang produktif. Mereka terus ada di dalam rencana Tuhan dan mereka terus ada dalam hadirat Tuhan. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu, tetapi mengerjakan segala tugas-tugas yang sekolah mereka berikan dengan baik. Berkati sekolah-sekolah mereka, berkati orang tua mereka, berikan kesehatan kepada seluruh anak-anak Powerhouse Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Gen A, pelayanan untuk mahasiswa. Tuhan, biarlah semua mahasiswa baik yang ada masih tinggal di Salatiga, Tuhan terus jagai, Tuhan cukupkan kebutuhan, Tuhan berikan damai sejahtera, juga keluarganya yang jauh di luar pulau maupun di luar kota, Tuhan juga proteksi dan lindungi, supaya anak-anak yang ada di rekan-rekan kami, mahasiswa yang masih tinggal di Salatiga, mereka terus menjaga hubungan dengan Tuhan dan keluarganya, walaupun mereka terpisah. Tetapi bagi mereka yang pulang, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan dan proteksi ilahi, supaya mereka dijagai, dihindarkan dari segala macam celaka, bencana, dari kuasa jahat, niat jahat, sakit, penyakit, wabah, apapun, sehingga mereka bisa kembali lagi nanti berkuliah dengan baik semasa ini semua berakhir. Terima kasih berkasih Satya Wacana yang terus memberikan bantuan kepada mahasiswa-mahasiswa yang masih tinggal, cukupkan kebutuhan yang ada, dan biarlah terus Tuhan pakai institusi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman di Impacting Community, dewasa muda, mereka yang mungkin sebagian harus berhenti bekerja, harus stay at home, atau mungkin masih beraktivitas di luar. Tuhan berilah terus kasih-Mu, perlindungan-Mu, dan juga penyediaan-Mu, supaya mereka semua tetap terpelihara dengan indah dan tetap menjadi berkat sekalipun di dalam masa yang terbatas ini. Terima kasih, kami lepaskan perkataan supaya mereka semuanya di dalam kesehatan sempurna, di dalam berkat sempurna, dalam kasih sempurna. Dan malam ini terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus dalam hidupmu saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.